Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita berjumpa lagi di hari ini, Selasa 7 Maret 2023, dalam program Renungan Harian Keluarga. Senang sekali kita boleh berjumpa dalam berbagai keadaan dan situasi kita masing-masing. Hari ini kita maknai kehidupan dengan belajar lagi kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum membaca, merenungkannya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur untuk hari-hari hidup yang Kau anugerahkan bagi kami semua. Kehidupan, kekuatan, kesehatan, umur panjang, berkat-berkat tuntunan pengasihan Tuhan teralami terus dalam kehidupan kami, dengan latar belakang kehidupan kami masing-masing. Ada yang sedang bersyukur dengan berbagai berkat Tuhan, tetapi ada juga yang bergumul dengan berbagai hal. Kami mau bersatu di dalam Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan di saat ini dengan membaca Alkitab. Tuhan, perkenankan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk memahaminya. Tetapi ampuni kami semua dari salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, keluarga Kristen yang diberkati, kita akan membaca firman Tuhan di hari ini dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-50, ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan ditulis seperti ini. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, keluarga Kristen yang diberkati, demikianlah bagian firman Tuhan yang kita akan renungkan dengan judul atau tema perenungan, Tuhan menolongku. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, Nabi Yesaya percaya bahwa Tuhan Allah adalah penolong hidupnya. Sebagaimana perkataan Yesaya dalam pasal 50 ayat 7 yang kita baca tadi, tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Saudara, kata kerja menolong menunjuk pada kesatuan tindakan Tuhan Allah menolong hamba-hambanya dalam berbagai penderitaan, sengsara, dan tekanan karena ketaatan melakukan kehendaknya. Nabi Yesaya percaya bahwa Tuhan Allah menolong dirinya melewati masa-masa sulit, dan ia yakin pada dirinya tidak ada noda atau tidak ada bahaya karena Tuhan Allah meluputkannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Nabi Yesaya meneguhkan hatinya untuk percaya terhadap pertolongan Tuhan Allah seperti keteguhan gunung batu. Simbol gunung batu yang kuat dan kokoh, tidak mudah goyah, demikian juga kuatnya iman Nabi Yesaya kepada Tuhan Allah. Saudara, ia meyakini bahwa ia tidak akan dipermalukan karena percaya kepada Tuhan Allah. Seorang pelayan Tuhan kendati menghadapi persoalan yang berat, namun Tuhan Allah tidak akan meninggalkannya. Ia akan memberikan kekuatan, bahkan jawaban dan jalan keluar dari setiap masalah. Hamba Tuhan yang setia dan taat pasti tidak akan mendapat malu, karena Tuhan Allah bersamanya dan memberi kemenangan. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, penghayatan akan minggu-minggu sengsara ini kiranya akan semakin membuat iman kita tetap kokoh dan berharap pada kuasa dan kasih-Nya. Ia adalah Tuhan Allah penolong yang selalu bersama dengan kita.
Ia mengetahui segala keberadaan kehidupan kita. Tuhan Allah menghendaki kita sebagai Bapa, Ibu, dan anak-anak untuk tetap taat dan setia kepadanya. Sehingga kita akan diberkati atau Tuhan akan memberkati segala tugas dan tanggung jawab kita, segala pekerjaan kita, bahkan pelayanan kita akan diberkati, akan dituntun dan disertai oleh Tuhan. Karena itu, kita tetap percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hari ini, hari yang Kau beri baik bagi kami. Kami bersyukur mengawalinya, bahkan menjalani kehidupan hari ini didasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Kami boleh belajar lagi dalam ketaatan hamba Tuhan, Nabi Yesaya yang terus percaya kepada Tuhan Allah akan janji dan pertolongannya. Bahkan kami belajar dari ketaatan Yesus Kristus yang mengalami sengsara untuk dosa-dosa kami, menjadi Tuhan dan Juru Selamat lewat kematian di kayu salib dan kebangkitan. Terima kasih Tuhan atas pelajaran berharga di hari ini untuk kami sebagai umat Tuhan hidup dalam ketaatan, kesetiaan, dan mengandalkan Tuhan senantiasa. Maka di hari ini ketika kami menjalankan tugas dan tanggung jawab kami, entah kami sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, kami sebagai anak di tengah keluarga, atau tugas apapun yang Tuhan percayakan kepada kami dalam berbagai bidang, kiranya dikuatkan dan dimampukan, kami dengan kuasa Roh Kudus dapat melakukan setiap apa yang dipercayakan itu dengan mengandalkan Tuhan semata. Berkati keluarga kami, berkati pekerjaan, berkati penghidupan kami, berkati bangsa dan negara kami, gereja kami diberkati oleh Tuhan. Terus mengandalkan Tuhan dari hari ke hari. Berkati Jemaat Maranatha Paslatan, kolom 1 hingga 27, hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, diaken penatua pendeta, terus ada dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Mereka yang sakit dikuatkan, disehatkan, mereka yang berbeban, Tuhan ringankan kehidupan mereka, yang bergumul apapun Tuhan perhatikan, dan yang bersyukur, kiranya ungkapan syukur mereka ada di dalam Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami kepadamu hari ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah program Renungan Harian Keluarga kita di hari ini. Semoga memberkati ibu bapak saudara, dan jangan lupa untuk jalani hidup dengan syukur, rajin berdoa, baca firman, dan rajin bekerja. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.